sudah disampaikan, ada tertulis pernyataan dari orang tuanya, pernyataan dari anaknya ketika awal belajar di IDN. Ya, dan ini yang memang kami sampaikan bahwa apa yang dituduhkan kepada SMK IDN sebagai sekolah ilegal ini adalah hal yang sangat tidak benar. Dan inilah yang kami keberatan sekali dengan apa yang mereka tuduhkan, sehingga pertemuan hari ini kami ingin klarifikasi bahwa kami keberatan dengan tuduhan itu, dan ketika tuduhan itu disampaikan melalui media elektronik, maka akhirnya kami jadikan itu sebagai bahan laporan dugaan tindak pidana hoax melalui Undang-Undang ITE, dan bukti lapornya sudah ada di Polres Bogor. Bisa diberikan Pak, izin dan laporan Polres Bogor? Ya, yang pertama masalah izin dulu ya. Masalah izin dulu ya. Masalah izin tadi, jadi SMK IDN itu punya izin nomor 421.9 Cap 07 Romawi 1 SMK DP MPTSP 10/2019 yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang izin prinsip pendirian sekolah menengah kejuruan IDN Kabupaten Bogor. Jadi izin ini menjadi salah satu legal standing dari tanggalnya. Ya. Dan penandatangannya, jadi ditandatangani di Bandung 4 Oktober 2019 oleh Insinyur Haji Dadang Muhammad MSCE dengan tembusan Gubernur Jawa Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi ini izin prinsipnya. Ini izin prinsipnya. Bukan izin. Jadi ini karena di IDN tidak punya jurusan yang diinginkan oleh si anak, supaya pendidikan anak ini tetap berjalan, akhirnya kami melakukan MOU dengan SMK yang sebelumnya sudah punya jurusan. Kenapa jurusan itu belum ada? Karena di Diknas itu mengeluarkan jurusan satu persatu, tidak bisa sekaligus. Jadi sebenarnya kita sudah mengajukan, dan ini kemarin sudah masuk juga di penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Jawa Barat untuk penambahan jurusan baru. Dan jurusan di IDN apa Pak yang sekarang ini PKJ. Teknik komputer jaringan, ya. TKJ, ya, TKJ. Jadi, dan di sini ada Pak, nanti ada di sini Bang, jurusannya juga ada. Kemudian kita melakukan MOU dengan SMK Madinatul Quran yang punya izin operasional terkait dengan jurusannya. Dan inilah yang menjadi dasar pendidikan di Pamijahan, kemudian di Sentul, dan lain-lain. Kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini, kami ingin menyampaikan bahwa yang pertama adalah bahwa kasus atau perkara ini adalah diawali oleh adanya sanksi yang diberikan oleh IDN kepada salah seorang murid yang menempuh pendidikannya di IDN akibat dari pelanggaran yang termasuk kategori sangat berat. Itu satu. Yang kedua, itu pun sanksi itu hanya terhadap statusnya dia sebagai santri, bukan siswa SMK yang berada di bawah naungan Diknas. Jadi sekolah IDN ini perlu saya jelaskan juga bahwa nantinya outputnya akan alumni akan mendapatkan dua ijazah. Dua ijazah, yang pertama adalah ijazah sebagai santri, yang kedua adalah ijazah sebagai alumni SMK. Nah, yang dijatuhkan sanksi yang dijatuhkan oleh IDN kepada murid ini adalah berkaitan statusnya dia sebagai santri IDN, bukan siswa SMK-nya. Itu. Yang selanjutnya, yang keempat, bahwa ternyata persoalan ini bergeser dan digeser oleh pihak orang tua dari si santri ini tadi, yang tadinya awalnya adalah berupa pemberian atau penjatuhan sanksi, kemudian bergeser atau digeser ke persoalan legalitas dari SMK IDN, yang menuduh IDN adalah sekolah ilegal, tidak mempunyai izin sehingga harus ditutup dan seterusnya, ya kan? Dan atas
tuduhan itu mereka mengajukan gugatan secara perdata. Tapi sangat disayangkan dan saya sangat kecewa sekali ketika proses ini masih di awal, belum ada jawab jinawab, kami sebagai tergugat belum mengajukan jawaban secara resmi melalui forum persidangan itu, ternyata gugatan ini dicabut. Sehingga kami, apa artinya, persoalan ini secara keperdataan tidak tuntas. Tidak tuntas, belum apa-apa sudah dicabut. Padahal kita sudah siapkan sejumlah amunisi untuk menangkis atau bahkan menyerang balik gugatannya dia ini yang berjumlah 32 halaman. Kemudian di sisi lain dia ternyata juga membuat konten di akun Instagram yang mengatakan sama dengan gugatan perdata itu, yang mengatakan bahwa sekolah ini IDN ilegal. Atas pembuatan konten itu kami juga sudah melaporkan secara pidana ke Polres Cibinong dengan tuduhan melanggar pasal 27A Yungto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang informasi transaksi elektronik di bawah laporan tertanggal 24 September 2025. Ya kan? Dengan alasan bahwa kami IDN sudah mempunyai izin prinsip. Kalau dituduh ilegal, kami itu sudah mempunyai izin prinsip yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Jawa Barat tanggal 4 Oktober 2019. Itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bahwa dengan kondisi seperti itu, ya kan, sampai hari ini seperti tadi disampaikan oleh rekan kami, tidak ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap bahwa IDN atau sekolah IDN maupun yayasannya sekalipun itu ilegal. Tidak ada produk pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa IDN itu ilegal. Yang kedua, itu pun juga tidak ada produk yang merupakan produk dinas pendidikan baik Pemprov maupun kabupaten yang mengatakan atau membekukan atau mencabut izin IDN. Tidak ada sama sekali. Sehingga ini benar-benar sangat merugikan, yang mempunyai konsekuensi wali murid khususnya yang menyekolahkan anak-anaknya di IDN ini merasa khawatir, merasa ketakutan, ketar-ketir, bahkan ada yang mengancam bahwa menyatakan kepada pihak IDN, Pak, ini kalau memang benar seperti ini, saya mau narik anak saya aja daripada saya nanti anak sekolah saya nggak jelas, ternyata begitu ini sekolah ini legal, anak saya nggak bisa ini, padahal itu sama sekali tidak benar. Karena pada kenyataannya IDN ini sudah sekian kalinya menerima alumni-alumni, ya, yang alumni-alumninya itu ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta. Artinya kan sekolah menengahnya dia punya ijazah, dan itu ijazahnya dari IDN, maupun yang bekerja. Ya. Maupun yang bekerja di instansi atau perusahaan-perusahaan, dan itu alumni dari dalam dan luar negeri, bahkan ada yang di luar negeri, dan itu ijazah menggunakan ijazah dari SMK IDN. Jadi pertanyaan singkatnya adalah di mana letak ilegalnya IDN ini, ya kan? Jadi tuduhan itu sangat tidak berdasar, sangat sesat dan menyesatkan serta sangat merugikan klien kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pamijahan Bogor, tim NNTV mengabarkan.